Apa yang terjadi jika Anda berhenti mengonsumsi gula selama 2 minggu? Jadi pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya akan terjadi pada tubuh Anda jika Anda benar-benar berhenti mengonsumsi gula? Maksud saya sepenuhnya, selama 2 minggu. Mari kita bahas hal itu. Yang pertama, Anda akan kehilangan selera makan terhadap gula. Mengapa? Karena setiap kali Anda mengonsumsi gula, hormon akan masuk dan mendorong kadar gula darah Anda turun, menyebabkan kadar gula darah rendah, hipoglikemia, hingga taraf tertentu, dan itu akan membuat Anda menginginkan gula. Jadi dengan menyingkirkan gula, Anda akan terbebas dari keinginan untuk mengonsumsi gula. Yang kedua, Anda akan merasa kurang lapar. Sebelum Anda melakukan ini, Anda tidak akan benar-benar tahu, tetapi saya katakan, gulalah yang membuat Anda lapar sepanjang waktu. Ketika Anda berhenti mengonsumsi gula, Anda akan merasa jauh lebih tidak lapar. Mengapa? Karena Anda menstabilkan kadar gula darah. Dan sekarang sel-sel Anda benar-benar dapat diberi makan, karena ketika Anda mengonsumsi gula, karena gula bersifat racun bagi tubuh mulai menolaknya. Itulah yang disebut resistensi insulin. Jadi tubuh menghalangi insulin karena insulin mengendalikan gula. Dan yang sebenarnya ingin dilakukan tubuh Anda adalah membatasi jumlah gula di dalam sel. Jadi tubuh tidak menganggapnya sebagai hal yang baik. Itu adalah hal yang buruk. Jadi ketika Anda menghentikannya, hal ini dapat berbalik. Dan Anda tidak hanya dapat menyerap jumlah bahan bakar yang tepat, Anda juga akan menyerap nutrisi dengan lebih baik karena resistensi insulin juga menghalangi nutrisi, mineral, vitamin, dan itu adalah salah satu fungsi insulin. Yang ketiga, Anda bisa merasa lebih sedikit lelah, terutama setelah makan. Jika Anda mengonsumsi gula secara teratur, biasanya Anda akan merasa lelah setelah makan, dan itu karena kadar gula darah. Namun, Anda akan merasa tidak lagi lelah setelah makan. Artinya, sekarang kadar gula Anda tidak lagi tinggi, yang pada dasarnya membuat otak lelah. Itu gula normal, dan sekarang otak Anda bisa terjaga. Yang keempat, Anda akan kehilangan banyak air dan lemak. Selama minggu pertama, Anda akan membuang banyak air dan sedikit lemak, tetapi setelah itu, lemak akan semakin banyak. Anda akan terkejut melihat betapa banyak cairan yang Anda simpan. Beberapa orang dalam 1 minggu dapat kehilangan sekitar 13 pon cairan. Mereka menahan cairan itu dan itu tidak baik untuk jantung. Tentu saja, Anda akan melihat pakaian Anda longgar, terutama di bagian tengah tubuh. Perut dan kotoran Anda adalah salah satu indikator terbaik untuk mengetahui apakah Anda mengonsumsi terlalu banyak gula. Jika Anda mengurangi gula, perut akan mengecil. Jika Anda mengonsumsi gula, perut akan mengembang. Yang kelima, suasana hati membaik. Jadi, jika sebelumnya Anda pemarah, kini Anda akan jauh lebih tenang, tidak terlalu stres, dan Anda akan benar-benar menyenangkan untuk diajak bergaul. Oke? Itu bagus. Fungsi kognitif Anda juga akan meningkat. Jadi Anda akan merasa lebih fokus, Anda dapat lebih berkonsentrasi, Anda akan lebih jarang mengalami ADD, lebih memperhatikan proyek Anda. Yang keenam, kulit Anda akan terlihat jauh lebih baik. Jerawat Anda akan berkurang, kulit Anda akan bersinar, dan itu hanya gambaran dari apa yang terjadi. Saat Anda mengonsumsi gula, insulin Anda meningkat dan juga hormon androgen, dan kita berbicara tentang wanita, androgen akan meningkat, dan itu akan menyebabkan jerawat. Pada tubuh pria, peningkatan insulin akan menurunkan testosteron. Jadi Anda akan memiliki masalah lain yang terkait dengan testosteron rendah. Yang terakhir, Anda akan merasa lebih rileks. Jadi, yang terjadi adalah kita mengubah bahan bakar Anda dari gula menjadi lemak. Memang butuh waktu 3 hari untuk mengurangi karbohidrat dan gula. Gejala Anda mungkin akan memburuk selama 3 hari. Oke? Teman-teman, siapapun sebenarnya bisa bertahan selama 3 hari. Dan jika Anda mengonsumsi beberapa vitamin B dari ragi nutrisi dan beberapa kalium, Anda mungkin tidak akan merasakan gejala apapun.
Jadi, ini akan relatif mudah. Pada tingkat sel, Anda membangun enzim baru untuk menjalankan tubuh Anda dengan bahan bakar lemak. Oke, itulah yang terjadi di sini. Anda memiliki mesin kecil yang secara harfiah berubah ke sumber bahan bakar yang berbeda. Itulah yang terjadi selama 2 minggu ini. Anda mengalami penurunan peradangan di arteri Anda. Itulah yang terjadi saat Anda berhenti mengonsumsi gula. Peradangan berkurang. Ini akan membantu Anda dalam jangka panjang, mencegah pembekuan darah atau plak, dan membantu mengurangi risiko stroke dan serangan jantung. Anda juga akan mulai menumbuhkan sel-sel otak. Mengapa? Karena saat Anda mengurangi gula, tubuh Anda akan menggunakan sumber bahan bakar yang berbeda, yang disebut keton, dan keton mendukung pertumbuhan sel-sel saraf. Baiklah, selanjutnya, hati. Anda akan mulai membuang sebagian lemak yang telah terkumpul di hati Anda, dan Anda akan menggunakannya sebagai bahan bakar. Jadi Anda sedang dalam proses membersihkan hati agar tidak lagi berlemak. Ngomong-ngomong, sebagai catatan tambahan, jika Anda memiliki perut yang besar, kemungkinan besar Anda memiliki hati yang berlemak. Jadi dengan melakukan ini, Anda akan mengurangi lemak di dalam hati Anda. Dan terakhir, fungsi ginjal Anda akan lebih baik. Coba perhatikan penderita diabetes. Ginjal adalah target masalah. Bila Anda benar-benar mengurangi jumlah gula, mengurangi karbohidrat, fungsi ginjal Anda akan meningkat pesat. Baiklah teman-teman, begitulah. Anda mungkin ingin mencoba ini. Buktinya ada di puding. Mungkin saya harus berbicara tentang puding, tetapi ini adalah puncaknya. Mungkin saya seharusnya tidak membicarakan itu. Baiklah, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.